Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Nabila Pradhaningrum dari Program Studi Teknik Fisika Angkatan tahun 2020 di kelas TFA. Nomor induk mahasiswa 20-4602228-TK-50817. Di sini saya akan menjelaskan ulang atau mereview ulang dan juga mempresentasikan mengenai materi gradien medan skalar pada mata kuliah kalkulus vektor ini. Oke, yang pertama ialah gradien skalar. Jika terdapat f adalah suatu fungsi dengan dua peubah, maka gradien f di titik P, x, y dapat dituliskan menjadi gradien f P sama dengan turunan parsial f terhadap x P I ditambah turunan parsial f terhadap y P J. Nah, gradien ini dilambangkan dengan notasi nabla f, sehingga dapat disebutkan dengan nabla f. Lalu, kenapa kita harus menggunakan dengan turunan parsial? Hal ini dikarenakan terdapat lebih dari satu peubah, yaitu dua peubah atau lebih. Sehingga, jika terdapat kasus lainnya seperti 3 peubah, 4 peubah, ataupun 5 peubah, maka jika ingin diketahui gradiennya, maka harus digunakan turunan parsial, seperti di bawah ini. Selanjutnya terdapat contoh soal, yaitu tentukan gradien f x, y sama dengan x e pangkat y ditambah x kuadrat y pada titik 2,0. Soal ini merupakan contoh di fungsi dua peubah. Karena soal tersebut merupakan fungsi dua peubah, maka kita jika ingin mencari gradiennya, kita harus menggunakan turunan parsial. Sehingga penyelesaiannya ialah seperti berikut. Nabla f di titik 2,0 sama dengan turunan parsial f terhadap x 2,0 i ditambah turunan parsial f 2,0 terhadap y j. Sehingga jika diparsialkan f terhadap x, maka y-nya akan dianggap konstan. Begitu pula jika menurunkan parsial f terhadap y, maka x akan dianggap konstan. Sehingga akan memunculkan hasil sebagai berikut. Setelah ditemukan hasilnya, kemudian kita substitusikan di titik 2,0. Sehingga akan ditemukan gradien atau nabla f di titik 2,0 ialah i plus 6j. Kemudian memiliki aturan-aturan. Operator nabla bersifat linear, sehingga nabla f ditambah g sama dengan nabla f ditambah nabla g. Kemudian nabla lambda f sama dengan lambda nabla f. Jadi lambdanya dikeluarin dari nablanya, jadi lambda dikali nabla f gitu. Kemudian aturan hasil kali di gradien ini itu tuh hampir sama dengan aturan kali pada turunan biasa di UV. Jadi kalau turunan biasa di turunan UV itu tuh hasilnya akan sama dengan U aksen V ditambah UV aksen, sama dengan di aturan gradien ini nabla f dot g sama dengan g nabla f ditambah f nabla g. Kemudian kita akan masuk ke persamaan bidang singgung. Terdapat suatu fungsi fx sama dengan y, maka gradien fx di x sama dengan x0 dapat kita nyatakan sebagai nabla fx0 sama dengan turunan parsial f terhadap x, lalu substitusikan di titik x sama dengan x0. Kemudian berdasarkan definisi turunan, kita akan mendapatkan ini turunan parsialnya. Kemudian turunan ini akan setara gradien di titik x0, fx0. Kemudian kita akan dapatkan gradien, yaitu m, yang setara dengan limit h mendekati 0, fx0 plus h min fx0 per h, di mana h merupakan x min x0. Kemudian kita substitusikan h ke ini, x min x0, sehingga didapatkan persamaan ini.
Selanjutnya diketahui bahwa ini turunan parsial f terhadap x itu tuh sama dengan gradien m ini. Dan untuk vektor posisi di titik x0, fx0 itu dapat dituliskan lagi sebagai p sama dengan x0i ditambah fx0j. Kemudian dalam bentuk skalar, kita akan mendapatkan ini. Persamaan ini didapatkan dari persamaan di slide sebelumnya. Kemudian kita substitusikan lagi di H sama dengan X min X0. Maka kita akan mendapatkan persamaan Fx min Fx0 sama dengan Mx min X0. Kemudian dalam bentuk vektor, kita mengganti M ke dalam nabla Fx0. Di mana nabla Fx0 sama dengan turunan parsial Fx0 terhadap X. Sehingga persamaan vektor singgungnya akan menjadi seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan garis singgungnya, yaitu fx sama dengan f aksen x0 dikali x min x0 ditambah fx0. Kemudian kita dapat mencari persamaan bidang singgung untuk persamaan permukaan. Ini persamaan permukaan z ya, z sama dengan fx, y, itu di sini permukaan permukaannya. Gradien fungsi z di titik P, x0, y0 sama dengan z0. Nah, P-nya itu di sini. Nanti terdapat gradiennya, nanti kita bakal di sini gitu. Kemudian nabla F, sehingga didapatkan gradiennya itu tuh seperti ini berikut. Nah, terdapat komponen I dan J, sehingga terdapat komponen X dan Y. Nanti gradiennya akan seperti ini. Sehingga kita dapat mencari persamaan bidang singgung T di titik P, x0, y0 sama dengan Z dengan persamaan seperti sebelumnya, atau ini, atau oke, kita lanjutkan, yaitu dengan logika yang sama kita dapat mencari persamaan bidang singgung untuk persamaan permukaannya. Nah, kita akan mencari persamaan permukaan ini, yaitu Z sama dengan fx, y. Kemudian dari sini kita mendapatkan dari gambar ini kita mendapatkan gradien fungsi Z titik P x0, y0 di sini sama dengan z0. Sehingga nabla f x0, y0 terdapat dua komponen I dan J. Sehingga gradiennya akan di bidang ini. Kemudian persamaan bidang singgung T titik P x0, y0 sama dengan z0 adalah ini, z min z0 sama dengan nabla f x min x0i ditambah y min y0j. Ini kita menggunakan logika yang sama dengan persamaan sebelumnya. Atau z sama dengan t, p sama dengan z0 plus turunan parsial f terhadap x, x0, y0, x min x0 ditambah turunan parsial f x0, y0 terhadap y, y min y0. Ini merupakan hasil akhir, atau ini persamaan bidang singgung untuk persamaan permukaannya, yaitu ini. Oke, selanjutnya kita terdapat contoh soal, yaitu tentukan persamaan bidang singgung untuk permukaan dengan fx, y sama dengan xe pangkat y ditambah x kuadrat y di titik 2,0. Nah, penyelesaiannya, dikarenakan tadi kita sudah menghitung di awal bahwa nabla f 2,0 atau gradien f di titik 2,0 di fungsi yang sama itu adalah i plus 6j. Kemudian z0 di f di
fungsi 2,0 ialah 2. Maka kita dapat mencari z-nya dengan memasukkan atau mensubstitusikan ke persamaan ini. Ke persamaan ini kita dapat menemukan z-nya atau kebersamaan ini. Sehingga akan mendapatkan z yaitu x plus 6y. Selanjutnya kita akan membahas mengenai turunan berarah. Nah, di turunan berarah ini kita terdapat disajikan dua gambar yang berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan di sebelah kiri kemiringan garis singgungnya itu untuk y sama dengan y0 atau y-nya konstan, sehingga kita dapat mengetahui bahwa turunan ini konstan terhadap y atau turunan parsial terhadap x. Begitu juga di sebelah kanan yang melewati p untuk x sama dengan x0 atau x-nya konstan, sehingga kita dapat mengetahui bahwa ini fungsi y atau turunan parsial f x, y terhadap y. Selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi gradien dan turunan berarah. Gradien dapat dilambangkan dengan notasi sebagai berikut, yaitu gradien sama dengan nabla sama dengan 2/2xi ditambah 2/2yj. Untuk suatu skala f, maka gradien f dapat dinyatakan sebagai gradien f sama dengan nabla f sama dengan turunan parsial f terhadap xi ditambah turunan parsial f terhadap yj. Untuk z sama dengan fx, y, maka gradien f yang searah dengan vektor r yang memiliki vektor satuan u dapat dinyatakan sebagai drf sama dengan vektor r per magnitud r dot gradien f, atau duf sama dengan vektor u dot gradien f, di mana vektor u menentukan suatu garis L di bidang xy yang melalui x0, y0. Bidang yang melalui L dan tegak lurus bidang xy ini memotong permukaan z yang sama dengan fx, y dalam suatu kurva J. Garis singgungnya di titik x0, y0, fx, y mempunyai kemiringan atau gradien di duf x0, y0. Untuk memahami lebih dalam mengenai materi ini, maka kita akan lanjut ke contoh soal, yaitu tentukan turunan fx, y sama dengan 4x kuadrat min xy plus 3y kuadrat di titik P sama dengan 2,-1 yang searah dengan vektor r sama dengan 4i plus 3j. Nah, penyelesaiannya kita harus menentukan gradiennya dulu. Nah, gradiennya yaitu 8x min yi ditambah min x plus 6yj. Kita akan menggunakan persamaan duf ataupun drf yang tadi ya. Pada titik P, 2,1 akan didapatkan gradien f yaitu sama dengan 17i min 8j. Sehingga vektor satuan yang pada R ialah atau U yaitu 4i plus 3j per 5. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus duf ataupun drf yang tadi. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 44/5. Contoh selanjutnya yaitu ketika suatu semut berada pada paraboloid hiperbolik z sama dengan y kuadrat min x kuadrat di titik 1,1,0, pada arah mana semut itu seharusnya bergerak untuk panjatan paling curam dan berapa kemiringan pada waktu ia memulai.
ini didukung oleh gambar di kanan ini, teman-teman. Itu nih Z sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Ini pada sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka penyelesaiannya itu kita mendapat yaitu persamaan bidang tadi ini. Nah, gradiennya pada titik P di 1,1,0 ialah ditemukan min 2i plus 2c. Cara mencari gradiennya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan turunan parsial. Kemudian disubstitusikan pada titik P 1,1,0. Kemudian slope terbesar yang dapat didaki di titik 1,1,0 pada arah min 2i plus 2c. Jika ditanyakan slope terkecil, maka sebaliknya, yaitu 2i min 2c. Kemudian nilai slope awal adalah magnitude dari gradien Z di titik 1,1,0 sehingga didapatkan sebesar 2/2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi gradien. Gradien dilambangkan dengan notasi nabla, di mana gradien atau nabla itu sama dengan 2/xi ditambah 2/yc ditambah 2/zk. Untuk suatu skalar f, maka gradien f dapat dinyatakan sebagai gradien f sama dengan nabla f sama dengan f/xi atau turunan parsial f terhadap x ditambah turunan parsial f terhadap v ditambah turunan parsial f terhadap z. Jika gradien f searah dengan vektor r, di mana vektor ini memiliki vektor satuan sebesar u, maka kita akan mendapatkan drf sama dengan vektor r per magnitude vektor r dot gradien f, atau TUF sama dengan vektor u dot gradien f. Kemudian kita akan melihat contoh dan cara penyelesaiannya. Tentukan turunan f x, y, z sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah z kuadrat pada titik P di 2, 1, 3 yang searah dengan vektor r sama dengan 3i min 4k. Yang pertama, kita harus menentukan gradiennya, yaitu 4xi ditambah 6yc ditambah 2zk menggunakan turunan parsial tentunya. Kemudian kita mensubstitusikan titik 2, 1, 3 di dalam gradien itu sehingga kita mendapatkan f sama dengan 8i plus 6c ditambah 6k. Maaf ya teman-teman, ini vektor juga harusnya ada garis atasnya, garis arah di atas k. Kemudian kita mencari vektor satuan di arah r atau u-nya, yaitu 3i min 4k per 5. Sehingga kita mensubstitusikan u dan gradien f itu ke dalam drf atau duf yang pada persamaan sebelumnya itu, sehingga kita mendapatkan bahwa drf-nya ialah 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien sebagai penanda vektor normal. Misalkan, terdapat suatu persamaan permukaan yang dapat dinyatakan sebagai fungsi skala r, di mana f(x, y, z) sama dengan konstan. Suatu kurva sepanjang permukaan f dapat dinyatakan sebagai rt, di mana rt sama dengan xti ditambah ytc ditambah ztk, dan rt terdefinisikan di sepanjang permukaan. Turunan f, x, y, z terhadap t ialah sebagai berikut. Ialah 0. Kenapa 0? Ini dikarenakan f, x, y, z ialah bilangan skalar.
ingat kembali bahwa nabla ialah 2/2xi ditambah 2/2yj ditambah 2/2zk. Juga ingat lagi drt per dt ialah sebagai berikut. Ialah ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa df per dt ialah nabla f dikali dengan drt per dt sama dengan 0. Jadi ini merupakan hasil kali ini dengan ini. Jika RT adalah kurva sepanjang bidang f x, y, z sama dengan konstan, maka drt per dt adalah vektor singgung sepanjang f, x, y, z. Dan karena nabla f dot drt per dt sama dengan 0, maka nabla f tegak lurus terhadap drt per dt, sehingga nabla f merupakan vektor normal terhadap bidang f, x, y, z sama dengan konstan. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan vektor normal ini, yaitu sebagai berikut. Tunjukkan bahwa pada suatu benda yang bergerak melingkar akan dipengaruhi oleh suatu gaya sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran dan kecepatan linier yang menyinggung lintasan. Penyelesaiannya, kita memisalkan permukaan berbentuk bola dengan persamaan f, x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian, kurva yang bergerak di sepanjang permukaan dapat dinyatakan sebagai vektor RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Kemudian kita menganggap benda bergerak di sepanjang bidang XY, maka vektor RT sama dengan XI plus YJ sama dengan cos omega TI ditambah sin omega TJ. Kemudian kita dapat menemukan dr per dt-nya sebagai berikut, yaitu min omega yi tambah omega xj. Kemudian kita mencari gradien f-nya, sehingga didapatkan gradien f-nya sebagai berikut. Jika gradien f dan dr per dt saling tegak lurus, maka jika dikalikan atau nabla f dot dr per dt sama dengan 0, hal ini terbukti dikarenakan min omega 2xy plus omega 2xy sama dengan 0. Gaya sentripetal sendiri ialah Fs sama dengan MAS. Percepatannya yaitu d kuadrat r per dt kuadrat, yaitu min omega kuadrat xg plus yj. Sehingga kita dapat menemukan gaya sentripetalnya sendiri, yaitu min m omega kuadrat r. Arah gaya sentripetal ini berlawanan dengan r, sehingga jika r mengarah keluar, maka Fs atau gaya sentripetal akan mengarah ke dalam atau ke pusat. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian semuanya.